Halo pemirsa, Simpo Dunia kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi seputar mancanegara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Pemirsa, pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh saat berada di Iran memunculkan kekhawatiran semakin meluasnya perang ke luar Gaza. Haniyeh menjadi pemimpin kelompok pro-Iran kedua yang membunuh dalam sepekan. Sebelum dibunuh, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh terakhir terlihat saat pengambilan sumpah Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian pada 30 Juli. Sehari kemudian, pimpinan politik kelompok militan Palestina dukungan Iran tersebut tewas akibat serangan udara. Kepada channel News Asia di Singapura, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan, pemerintah Amerika Serikat tak mengetahui ataupun terlibat pembunuhan Haniyeh. Dalam jumpa pers terpisah, Blinken menekankan prioritas Amerika tetap untuk mengupayakan akhir konflik. Well, of course, I've seen the reports, and all I can tell you right now is, I think nothing takes away from the importance of, as I said a moment ago, getting to the ceasefire, which is manifestly in the interests of the hostages and bringing them home. Tak ada klaim bertanggung jawab atas pembunuhan ini, tapi para pemimpin Hamas telah menjadi sasaran serangan Israel menyusul serangan terhadap Israel Selatan pada 7 Oktober yang memicu perang di Gaza. April lalu serangan udara Israel menewaskan 3 putra Haniyeh. Pemimpin spiritual Iran Ayatollah Ali Khamenei yang bertemu Haniyeh sehari sebelum pembunuhan pemimpin Hamas itu telah menjanjikan pembalasan. Pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh terjadi di tengah meningkatnya dan meluasnya ketegangan di kawasan. Dengan serangan di dataran tinggi Golan akhir pekan sebelumnya yang lalu dibalas Israel. Serangan Israel selama ini lebih banyak ditujukan kepada kelompok proksi pro-Iran, Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, dan Houthi di Yaman. Tapi kali ini serangan dilakukan di wilayah Iran dan ini menjadi sorotan Hamid Awaludin, mantan Menteri Hukum dan HAM yang bersama mantan Wapres Yusuf Kala terakhir bertemu Haniyeh pada 12 Juli lalu. Iran ini sangat terpukul karena di teritori dia ya kekerasan ini terjadi dan Haniyeh saya kira diundang untuk menghadiri acara pelantikan Presiden Masoud. Kalau orang diundang kan mestinya dilindungi toh. Ini akan terjadi kekerasan baru. Awal dari munculnya kekerasan baru yang bakal silih berganti datang. Analis lain juga mengkhawatirkan semakin meluasnya konflik. Meski Iran dan kelompok-kelompok proksinya juga sering ingin menghindari eskalasi. But I think Iran is going to look for a way to offset this and retaliate in a way that will satisfy domestic populations without triggering a broader war. So critically, this is a Hamas leader. It was not an Iranian leader. And so when we saw that response from Iran in April with attacks on Israel proper, those were actual Iranian commanders. Pertengahan April lalu, Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel, membalas serangan Israel ke konsulat Iran di Damaskus, Suriah, yang membunuh pemimpin militer Iran. Tak ada korban tewas dan menurut pasukan bela diri Israel IDF, sekitar 99% rudal ditangkal oleh sistem pertahanan kuba besi alias Iron Dome. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Pemirsa, isu imigrasi masuk 10 besar isu paling penting bagi para pemilih Amerika Serikat. Isu imigrasi kini menjadi fokus Donald Trump dan juga Partai Republik dalam menyerang Kamala Harris yang digadang jadi capres dari Partai Demokrat. Lama mengkritisi Presiden Joe Biden, calon Presiden Partai Republik Donald Trump kini mengalihkan sasaran ke Wakil Presiden Kamala Harris, calon lawannya dalam pemilihan presiden, dengan mengkritiknya dalam isu imigrasi. She wants everybody to have amnesty. Then Joe Biden made her the border czar, and that's when it really got bad. She launched a colossal illegal alien invasion of a country. She said, come on in, remember? Imigrasi ilegal merupakan isu utama di antara para pemilih Partai Republik, dan kampanye Trump mencoba mengaitkan Kamala dengan kebijakan imigrasi Biden dengan menyebutnya sebagai bos perbatasan. She was never named a border czar. In fact, the border was not her issue priority at all. Pada awal pemerintahan Biden, Kamala ditugaskan untuk mengurangi migrasi ke perbatasan AS dengan Meksiko.
melalui kerjasama dengan negara-negara Amerika Tengah seperti Guatemala, Honduras, dan El Salvador. She was in charge of developing a strategy and gaining commitments for development assistance and investment into those three countries of the Northern Triangle to help reduce the so-called push factors for migration. Setelah Biden meminta Kamala mempelopori strategi peningkatan taraf kehidupan dan mencegah para migran meninggalkan rumah mereka, pesan imigrasi Kamala menjadi lebih tegas. I want to be clear to folks in this region who are thinking about making that dangerous trek to the United States-Mexico border. Do not come. Do not come. Pemerintahan Biden mengatakan telah membuat kemajuan di perbatasan dengan melaporkan bahwa jumlah penangkapan penyeberangan ilegal dari Meksiko pada bulan Juni merupakan yang terendah dibandingkan dengan bulan-bulan lain selama masa pemerintahannya. Namun, Trump mengatakan bahwa rekam jejak Kamala menunjukkan dia sangat liberal dalam hal imigrasi. Kamala voted in favor of deadly sanctuary cities. She supports decriminalizing illegal border crossings, and she supports mass amnesty for all illegals. Think of that. DPR AS pekan lalu meloloskan resolusi yang mengecam pemerintahan Biden dan Wapres yang disebut bos perbatasan Kamala Harris karena dianggap gagal mengamankan perbatasan. Anggota DPR dari Partai Demokrat Hakeem Jeffries mengatakan bahwa Partai Republik berbohong tentang Harris. And the Vice President was not a border czar. They are making that up because they have no affirmative agenda, vision, or track record for the American people. Pengacara imigrasi Hector Quiroga mengatakan bahwa reformasi imigrasi diperlukan siapapun yang terpilih sebagai presiden. We have over 3 million cases stuck in courts. There's not enough immigration judges. We've been saying that for a long time. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Pemirsa, demam Olimpiade musim panas di Paris juga melanda Amerika Serikat. Warga tak hanya menyaksikan siaran langsung pertandingan, tapi juga mengadakan berbagai acara untuk menyambutnya. Tak bisa ke Paris guna menyaksikan langsung Olimpiade musim panas, warga lansia di Los Angeles, negara bagian California, menggelar Olimpiade tiruan sendiri. I've never missed an Olympics yet, and I've been around a long time, so I'm proud to have been able to do that in the past, and I'm looking forward to doing it again in the future. Penghuni berbagai panti lansia setempat berkompetisi dalam sejumlah pertandingan, termasuk lari, lempar, dan juga bola basket. Our athletes have been so determined. We've had them practicing every day. We've added strength training. We've added coordination. We've added, obviously, the sports we were doing, the relay, the basketball, the golf, and they've been so excited. Pemenang mendapatkan medali seperti layaknya dalam Olimpiade sungguhan, tapi para peserta mengakui kemenangan bukan tujuan utama. I think they're very good bringing us together. Good for our brains and our hearts and our bodies. Well, I think it's very friendly and everyone's doing something, and it's fun to be moving around. It's positive. It was super fun, and I haven't really played basketball since I was in high school, so this was fabulous. Banyak di antara peserta berharap masih cukup sehat dan bugar untuk menyaksikan langsung Olimpiade musim panas 2028 yang bakal digelar di Los Angeles. Di saat perhatian dunia tertuju pada Olimpiade musim panas di Paris, kegembiraan juga dirasakan warga Salt Lake City, negara bagian Utah, yang baru diumumkan menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin 2034. Kota ini sebelumnya menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin pada 2002. I'm just very excited for the games to return. I was 6 months old when the last games happened, and even though I wasn't, remember those, I feel like the Olympics has been such a big part of my life. Banyak fasilitas yang dibangun untuk Olimpiade sebelumnya masih berfungsi dan digunakan wisatawan dan warga hingga saat ini. With the 2002 Olympics, the motto was, "The world is welcome here." And really what happened was we brought Utah to the world, and now we're a world-class destination ski and Olympic resort. Karena tak perlu membangun fasilitas baru, pemerintah lokal berencana memusatkan investasi pada revitalisasi kawasan pusat kota yang seperti di banyak kota lain terpukul sejak pandemi COVID.
Semula Salt Lake City diajukan sebagai tuan rumah Olimpiade musim dingin 2030. Tapi ini kemudian dimundurkan ke Olimpiade 2034 setelah Los Angeles dipilih sebagai tuan rumah Olimpiade musim panas 2028. Karena Komite Olimpiade Internasional biasanya tidak memilih satu negara untuk menyelenggarakan Olimpiade secara berdekatan. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, ledakan yang paling mematikan ke Israel sejak 7 Oktober lalu menewaskan sedikitnya 12 anak-anak dan juga remaja setelah sebuah roket mendarat di sebuah lapangan sepak bola di dataran tinggi Golan yang dikuasai oleh Israel. Serangan ini menguatkan kembali kekhawatiran warga Gaza. Lawatan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken ke 6 negara Asia akhirnya juga didominasi perang Israel-Hamas. Dengan tewasnya belasan anak-anak dan remaja di dataran tinggi Golan akibat serangan roket. We are deeply saddened by the loss of life that we saw. There is no justification for terrorism, period. We're determined to bring the Gaza conflict to a close. It's gone on for far too long. It's cost far too many lives. We want to see Israelis, we want to see Palestinians, we want to see Lebanese live free from the threat of conflict and violence. Israel langsung membalas dengan menggempur posisi kelompok militan Lebanon Hizbullah. Despite Hezbollah denials, they were probably responsible for the attack. It was almost certainly accidental. I mean, it could have been, the coordinates could have been wrong, it could have been a faulty rocket, and perhaps Israel might have intercepted it and knocked it off course. I'm not sure, but Hezbollah, I mean, they've done some terrible things, but they would have no interest in attacking a Druze village under Israeli occupation. Dataran tinggi Golan adalah wilayah yang disengketakan di perbatasan Suriah dengan Israel dan direbut Israel dalam Perang Arab-Israel tahun 1967. Pada 1981, Israel menganeksasi dataran tinggi Golan sebagai bagian wilayahnya di tengah penolakan dari PBB. Dalam lawatannya ke Asia, Menteri Luar Negeri Blinken menekankan Amerika Serikat tetap mendukung hak Israel membela diri sambil tetap mengupayakan gencatan senjata. Amerika Serikat juga aktif dalam pertemuan yang berupaya menghidupkan kembali gencatan senjata dan pembebasan sandera di Roma. Tapi dengan memanasnya front di Israel Utara melawan Hizbullah, pemerintah Amerika Serikat kini khawatir yang terjadi justru meluasnya konflik. But we certainly don't believe that as horrific as this attack was over the weekend, that it needs to result in any kind of escalation or fraud or risk of a bigger war. Israel has a right to defend itself. As we have said many, many times, that is no less true today than it was last week and the week before that. Israel terus menggempur Lebanon Selatan sebagai balasan terhadap serangan di dataran tinggi Golan. Sementara perang berlanjut di Gaza dan pasukan Israel meminta warga sipil Palestina mengosongkan sejumlah wilayah di Gaza Tengah. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dengan rasa dan tekstur tak kalah dengan daging hasil peternakan, daging hasil kultivasi sel di laboratorium ini menjanjikan produksi daging yang lebih manusiawi dan ramah lingkungan. Tapi sebelum produk ini bisa ditemui di supermarket, sejumlah Pemda di Amerika Serikat akhirnya melarangnya. Daging hasil kultivasi sel menjadi salah satu opsi guna mengurangi dampak lingkungan peternakan industrial, sambil juga mengurangi penderitaan binatang yang menjadi sumber makanan manusia. Cultured meat or cultivated meat is the production of meat without using the whole animal, but using animal cells. I see cultivated meat existing in the future. You can find it next to traditional meat in your supermarkets. Upside Foods bermarkas di Berkeley, negara bagian California, adalah salah satu perusahaan rintisan yang mengembangkan daging hasil kultivasi sel. Essentially, cultivated meat is meat grown from animal cells. It's delicious meat, the meat we love to eat, and in this instance, we are actually selling chicken. So we've grown chicken from animal cells, and we're selling it to customers that love the product. Penjualan daging hasil kultivasi di Amerika Serikat mendapat lampu hijau dari regulator pada pertengahan 2023. Tapi sejak itu, daging yang dikembangkan dengan metode ini baru dikonsumsi secara terbatas. Termasuk saat acara mencicipi daging hasil kultivasi sel di Miami, negara bagian Florida ini. When you cook it, it like sizzles and cooks just like chicken, which was insane.
And then when you go to eat it, it's juicy. It kind of has the same texture as chicken. I mean, as a chef, to see that and see it work and have it taste just like chicken. I mean, it is chicken, but it was just insane. Karena benar-benar merupakan daging, bukan pengganti daging berbahan nabati, tekstur dan rasanya masih relatif memuaskan banyak konsumen pemakan daging. No, it's like eating a chicken breast. I mean, of course, it's cooked nicely with the spices, but it's like if you tell me it's could be better chicken or real chicken, I wouldn't tell the difference. I would say the texture itself is like a little bit different, but the taste was like really, really good. Like way better than I was expecting. It was really good. Acara ini digelar sebelum berlakunya larangan menjual daging hasil kultivasi sel di Florida. Alasan utama di balik larangan ini adalah kecemasan soal keselamatan konsumen. I think we should be allowed to eat what we choose to eat. I mean, Florida is all about free market and choice and personal choice and everything, personal liberties. Why can't we eat what we want to eat? I mean, if it's bad for us, not that I believe it is. I think the science is proven, but even if it is, why can't we eat it? Florida bersama Alabama termasuk negara bagian pertama yang melarang penjualan daging jenis ini. Dan larangan serupa juga bergulir di negara bagian lain dan juga secara federal. Selain kendala regulasi dan resistensi dari sebagian pihak, penjualan daging hasil kultivasi sel juga terhambat oleh relatif tingginya harga daging seperti ini dibandingkan daging hasil peternakan. Perlu peningkatan permintaan secara signifikan untuk harga daging hasil kultivasi sel ini bisa lebih terjangkau. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Negara bagian Washington DC di Amerika Serikat tahun lalu mengeluarkan ratusan ribu dolar untuk membersihkan grafiti di tempat-tempat publik. Grafiti ini sering berada di tempat yang sulit dijangkau, regu pembersih. Di sepanjang jalan raya negara bagian Washington, ada pertempuran terus-menerus antara para pembuat grafiti dan kru transportasi yang bertugas membersihkan grafiti. Sometimes when I see graffiti and where they've gotten it, I wonder how they got there. I saw the waste of resources and the challenges of sending my employees up to, walk on very steep embankments, sometimes needing fall protection. Supervisor kru pemeliharaan Mike Goger yang punya latar belakang penerbangan mulai mencari solusi. There's got to be somebody out there probably making a drone that will spray paint. Aqualine Drones bersedia menerima tantangan itu. Perusahaan asal Connecticut ini mengkhususkan diri pada drone yang dipakai membersihkan jendela pencakar langit. Untuk membersihkan grafiti, Aqualine menciptakan prototipe drone dengan penyemprot cat penutup grafiti. Menurut pejabat transportasi, hanya perlu 2 orang untuk melakukan pekerjaan ini dibanding 6 pekerja yang dulu dibutuhkan membersihkan grafiti. This is a tethered drone. On the backside there, you can see a port that a standard paint sprayer hose will hook to. You can feed it as much hose as you wish. We have one person at the controls, and somebody's in charge of just monitoring the paints because the aircraft is up there flying. As this bucket becomes low or empty, we have a person assigned to swap it out so we can keep painting as long as we have battery life. Negara bagian Washington menghabiskan $815.000 untuk membersihkan sekitar 65.000 meter persegi grafiti tahun lalu, sehingga mendorong DPRD negara bagian itu menyetujui RUU yang mengalokasikan dana sebesar $1 juta untuk mengembangkan cara baru seperti ini. We'll never stop graffiti. It goes way, way, way back, thousands of years. But I think this bill will allow us at least to get in front of it, clean it up. Mengerahkan drone lebih cepat dan murah dan dapat mengecat permukaan yang luas. Tim drone Departemen Transportasi Washington ini akan mengajukan laporan tentang inisiatif ini pada akhir tahun. Menurut Mike, meski penghematan biaya merupakan bonus, pencapaian sesungguhnya adalah membuat pekerjaan para kru pembersih ini menjadi lebih aman. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Seniman instalasi domino Amerika Serikat Lily Havis telah memukau para penonton dengan kreasinya selama 15 tahun lewat YouTube. Dan baru-baru ini Lily juga membuat instalasi 100.000 domino dan juga mencetak rekor dunia. Memanjakan mata, 100.000 domino runtuh dalam waktu 8 menit, namun membutuhkan waktu lebih dari 10 hari untuk membuatnya. Proyek seni ini dipajang di National Building Museum di Washington oleh Lily Havis, seorang seniman Amerika yang terkenal membuat instalasi domino.
We have things like the pillars, we have a big fall wall of the Mona Lisa, we have a giant centerpiece spiral that's going to go around, and a lot of other interesting types of motions and effects. Haves mengatakan bahwa ia juga mencetak rekor dunia untuk struktur domino tertinggi, sebuah kolom domino yang berdiri bebas setinggi 10 meter. We set it up at 33 feet and 3 inches. We were up on 2 scissor lifts, building for a couple of days. And it was a little shaky at the top of the tower, but luckily we managed to keep it standing and we broke the world record. Haves tidak melakukannya sendirian. Dia dibantu oleh tim internasional yang terdiri dari 9 ahli seni domino. Salah satunya adalah Alex Huang, 24 tahun. Dia mulai membuat seni domino saat berusia 12 tahun. Really excited to do it at the National Building Museum, and Lily has told us all week we have to scale our projects up. It's such a big room, there's going to be thousands of people here, so we just scale up, and Lily knows how to put on a show. Meski terlihat muda, Haves yang berusia 25 tahun sebetulnya menggabungkan ilmu fisika, matematika, teknik, dan seni. Presiden National Building Museum mengatakan bahwa ia mengundang Haves atas saran dari anak-anaknya yang merupakan penggemar berat seni domino. We are all about building and designing a better world and inspiring people to think about the built world around them, that curiosity. So when you build with dominoes, you are using your creativity, your innovation, your science, your math, your artistry. Selain menciptakan bangunan yang mengesankan, Haves juga mengadakan lokakarya untuk anak-anak. Build dominoes as a family, and we're so excited to be here to see the topple tonight. We are avid followers of the H5 Domino community. Museum ini juga memutar film dokumenter Lily Topples The World yang menceritakan pengalamannya menjadi salah satu seniman domino perempuan yang sangat terkenal. Di saluran YouTube-nya, Haves 5, ia memiliki lebih dari 4 juta pengikut dan telah disaksikan lebih dari 1,8 miliar kali. Dengan angka tersebut, Lily yang besar di New Hampshire ini dinobatkan menjadi salah satu seniman domino yang paling terkenal di dunia. Dari Arlington, Virginia, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Sinpo Dunia kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Peci Ramadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.